Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata pelajaran kewirausahaan kelas 12. Semoga pagi ini kalian dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai metode perakitan produk atau jasa. Untuk metode perakitan produk atau jasa ini nanti akan saya bagi menjadi dua tahap untuk penjelasannya. Untuk tahap yang pertama ini nanti akan terkait dengan konsep dasar perakitan produk atau jasa. Kemudian tahap keduanya kita akan belajar bersama mengenai metode perakitan produk atau jasa. Mari kita review bersama terkait dengan produk dan jasa. Masih ingatkah kalian dengan apa itu produk? Produk merupakan hasil dari sebuah proses produksi yang memiliki wujud, dapat dilihat dan disentuh, serta dapat dirasakan manfaatnya. Kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian. Masih ingat kalian jasa itu apa yo? Jasa merupakan suatu tindakan atau unjuk kerja atau layanan yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya, bersifat tidak berwujud, memiliki bentuk yang berubah-ubah, kemudian mudah dilenyapkan jika jasa itu telah terpakai. Nah, mungkin kalian bisa ingat kembali jasa itu misalnya jasa pembuatan pakaian, jasa pembuatan makanan, jasa pengiriman, jasa penjualan tiket, jasa tour guiding, jasa pembuatan paket wisata, dan lainnya. Jasa-jasa tadi itu berupa layanan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya, seperti itu. Mari kita lihat definisi perakitan. Perakitan merupakan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya, kalau di rumah kalian ada tumpukan-tumpukan kayu berupa balok, papan, dan sebagainya. Bisakah kayu-kayu tersebut dijadikan sebuah benda yang bermanfaat? Tentu saja bisa. Nah, mungkin kayu-kayu itu nanti kita bisa rakit, kita bisa satukan untuk menjadi sebuah meja, atau menjadi sebuah kursi, atau menjadi sebuah lemari. Itulah yang namanya perakitan. Jadi menyusun atau menyatukan beberapa komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Tahapan perakitan ada 7. Yang pertama, perakitan itu sendiri, inspeksi, pengujian, pemberian nama, pemisahan hasil, pengepakan, dan pemakaian akhir. Nah, mari kita bahas bersama, kita belajar bersama mengenai tahapan perakitan. Nah, di sini perakitan itu proses dalam menyusun atau menyatukan komponen-komponen yang ada menjadi sebuah produk. Untuk inspeksi, itu sebagai tindakan pengawasan dalam pembuatan perakitan produk seperti itu. Kemudian, produk itu nanti akan masuk ke dalam proses pengujian. Apakah produk itu layak untuk disampaikan ke konsumen atau tidak? Jika layak disampaikan ke konsumen, kemudian produk itu akan diberikan sebuah nama. Nah, nanti kita bisa menyebut produk itu dengan nama yang kita berikan, misalnya lemari pakaian, kendaraan, dan lainnya. Pada tahap pemisahan hasil ini nanti akan ada pemisahan produk yang memiliki kualitas sesuai dengan standar dan kualitas yang tidak sesuai dengan standar. Setelah pemisahan produk-produk tadi akan dilakukan pengemasan atau pengepakan. Pengepakan ini bertujuan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak. Kemudian setelah proses pengepakan, produk itu nanti akan disampaikan kepada konsumen. Terdapat beberapa jenis perakitan. Untuk yang pertama ini perakitan manual. Perakitan manual di sini saya gambarkan ada seorang yang baru melakukan pengepakan barang menggunakan pengemasan kayu. Nah, untuk pengepakan menggunakan kayu ini merupakan salah satu contoh perakitan manual, di mana perakitan manual ini dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia dan menggunakan alat tradisional. Nah, mungkin bisa kalian lihat di sini ada seseorang yang baru melakukan pengemasan, kemudian di sini ada alat-alatnya berupa palu. Jenis perakitan yang kedua yaitu perakitan otomatis. Nah, kalau kalian lihat di sini saya gambarkan ada beberapa alat menggunakan robot-robot besar atau mesin-mesin robot seperti ini digunakan untuk merakit sebuah produk. Nah, mungkin kalian suka melihat laptop si Unyil atau sering melihat YouTube. Di sana ada beberapa perakitan yang menggunakan alat-alat atau mesin-mesin yang memiliki teknologi untuk memudahkan pekerjaan dan mengefisienkan waktu. Nah, sudah bisa kalian bedakan
membedakan kan antara perakitan manual dan perakitan otomatis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perakitan, antara lain jenis bahan yang digunakan, kekuatan yang dibutuhkan, metode penyambungan, penggunaan alat bantu perakitan, dan bentuk atau tampilan. Untuk faktor yang pertama yaitu jenis bahan yang digunakan. Misalnya kalau kalian pada saat melakukan praktek cargo handling, di mana kalian diminta untuk melakukan pengepakan barang, misalnya hewan, sayuran, bisa juga alat-alat elektronik dan sebagainya. Nah, dalam pengepakan itu kita membuat suatu pengemasan, membuat suatu alat kemas biasanya menggunakan berbahan kayu. Bahan kayu ini biasanya mudah untuk digunakan, mudah untuk dirakit, dan mudah untuk pembentukan. Nah, ini terkait dengan faktor yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Ini biasanya mementingkan kekuatan dari sebuah produk. Kalau misalnya pesawat itu dirakit menggunakan bahan-bahan seperti kardus, seperti plastik, dia akan memiliki kekuatan yang kurang bagus. Kalau diterpa angin, kalau terkena benda-benda keras dan sebagainya itu mudah rusak. Tapi kalau menggunakan plat atau menggunakan bahan-bahan dari bahan tambang yang mungkin diolah kemudian dijadikan suatu bahan untuk membuat pesawat, nah itu akan lebih kuat atau lebih tahan terhadap mungkin goncangan, angin. Untuk faktor yang ketiga yaitu metode penyambungan. Untuk metode penyambungan biasanya penyambungan yang paling kuat itu menggunakan bantuan las. Mungkin kalian pernah melihat mungkin di Indonesia merakit pesawat. Mereka merakit pesawat itu menggunakan bantuan mesin-mesin modern, kemudian penyambungannya menggunakan las. Kemudian alat bantu perakitan ini juga sangat mempengaruhi terhadap hasil perakitan. Misalnya menggunakan alat-alat tradisional itu waktu yang dibutuhkan akan lama. Faktor yang terakhir yaitu bentuk atau tampilan itu sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia. Produk-produk yang dihasilkan dari proses perakitan ini memudahkan kerja manusia. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan konsep dasar perakitan produk atau jasa. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian untuk penjelasan saya. Nanti akan saya sambung lagi di pertemuan selanjutnya mengenai metode perakitan produk atau jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.